wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Nurdiansyah. Saya di sini akan sedikit mengulas tentang materi kelas 2 SMA yang berkenaan tentang kenakalan remaja zaman sekarang. Saudara Hilmi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Kenakalan remaja, menurut Bapak Hilmi, gimana tentang kenakalan remaja zaman sekarang? Nah, yang pertama yaitu kenakalan yang tadi ditanyakan, kenakalan remaja zaman sekarang. Menurut saya kenakalan remaja zaman sekarang itu sangat berbeda sih dengan kenakalan remaja yang zaman tahun 90-an, meskipun saya tidak mengalami gitu. Tapi melihat dari beberapa cerita orang-orang tua saya, yaitu orang-orang tua saya terkait kenakalan remaja zaman sekarang itu, mereka cenderung lebih berani mengekspos dan membagikannya di media sosial. Nah, hal ini juga kenakalan remaja itu terkait dengan perkembangannya teknologi digital pasti ya, karena bagaimanapun zaman sekarang dan zaman dulu itu teknologi digital itu tidak sama gitu. Pasti banyak sekali perbedaannya. Nah, perbedaannya yaitu mereka lebih berani mengekspos kenakalan remaja yang mereka lakukan, seperti mabuk-mabukan, judi online contohnya, bahkan perzinahan pun mereka berani mengekspos di media-media sosial. Contohnya Anda juga tahu kali ya, di Twitter kan banyak gitu. Di Twitter juga banyak, YouTube juga ya. Apalagi di Facebook ya. Nah, itu contohnya. Jadi menurut saudara Hilmi ini, kenakalan remaja zaman sekarang tuh lebih di up gitu ya, di up ke media sosial gitu, tanpa ada rasa malu gitu kan. Nah, gitu. Moral bangsa itu kian hari kian menurun ya, saya. Jadi lebih mementingkan gaya daripada harga diri gitu. Nah, gitu bisa dibilang seperti itu. Nah, menurut saudara Hilmi ini, dari kenakalan remaja zaman sekarang, dalil dari syariat Islam itu kayak gimana? Menurut dalil syariat Islam. Jadi menurut pandangan Islam terkait perzinahan, atau ya kita bilang bukan begitu juga, kita lihat dari sisi sudut pandang yang secara umum dulu, yaitu tentang kenakalan remaja. Tapi kan kita di sini membahas lebih ke secara khusus, yaitu perzinahan ya di kalangan remaja. Jadi menurut pandangan Al-Quran kan sendiri, yaitu mengenai perzinahan ini, kan di Al-Quran juga sudah disebutkan, ya sudah ada nas yang pasti gitu dalam Al-Quran tentang permasalahan tersebut. Seperti dalam surat Al-Isra, saya lupa lagi itu ayat berapa, yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, di situ ada lafaz wala taqrabuz zina yang bermakna itu, kalau dalam usul fikih itu disebut qiyas aulawi, yang mana disebutkan wala taqrabu, jangan kau mendekati zina, dekatnya saja juga sudah dilarang, apalagi melakukan perzinahan tersebut. Nah, itu kalau dalam usul fikih itu disebut qiyas aulawi. Ibarat kita itu dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa wala taqul lahuma uff. Nah, itu melarang anak kepada orang tuanya berkata ah saja pun termasuk ini ya. Iya, udah termasuk dosa, apalagi membangkang kepada orang tua, itu sudah jelas lebih dosa lagi. Nah, jadi saya mau nanya nih tentang hukum syariat Islam itu soal seperti perzinahan gitu ya. Apakah itu hukumannya kayak gimana gitu dari syariat Islam? Nah, menurut pengetahuan yang saya ketahui ya, bahwa hukuman dari pelaku zina itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zina itu kan ada pelakunya, terkait pelakunya itu ada dua. Yang pertama yaitu zina muhson dan zina ghair muhson.
Nah, kedua-duanya ini dalam segi hukuman menurut syariat Islam itu berbeda. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu zina muhsan. Nah, zina muhsan ini itu di mana pelaku zina itu sudah pernah atau sudah menikah, sudah pernah atau sudah menikah. Termasuk juga dalam kata sudah pernah itu berarti sekalipun dia itu ada janda atau duda gitu, ia termasuk zina muhsan. Nah, hukuman bagi pelaku zina muhsan itu yaitu diranjam atau dilempari dengan batu hingga ia meninggal. Nah, yang kedua yaitu zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan ini pelaku yang melakukan zina itu ia tidak pernah ataupun belum menikah. Ia masih perawan, bukan masih perawan sih, lebih cocoknya dia belum pernah menikah ataupun belum pernah menikah ataupun belum menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan ini yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan. Nah, jadi dicambuk ini fungsinya yaitu agar mereka jerak, agar tidak melakukan kegiatan zina itu sendiri. Karena kan zina itu menurut para ulama adalah dosa besar di bawah syirik. Jadi zina itu dosanya sangat besar, malahan zina itu bisa disebutkan dosa-dosa yang sangat besar, sehingga dosanya itu hampir sama menyamai dosa syirik atau menyekutukan Allah. Nah, terkait tadi bahwa zina yang ghair muhsan itu bisa hukumannya yaitu yang kedua diasingkan, itu karena menjauhi agar mencegah dari sanksi-sanksi sosial yang lainnya. Itu menurut dari syariat Islam, jadi masalah hukum. Nah, kita beralih tentang menurut hukum yang ada di Indonesia gitu ya. Seperti kita banyak lah gitu, maksudnya teh kita melihat dari TV-TV ya, ada orang-orang yang digerebek gitu kan ya. Seperti ada di mana itu ya, digerebek terus dinikahi ya gitu. Nah, seperti apa sih misalnya kalau hukuman sanksi sosial gitu dari negara kita ini gitu? Dari para pelaku bagi para pelaku perzinahan itu ya. Kalau menurut saya banyak sekali yang malahan sanksi sosial itu menurut saya lebih berat daripada, bukan gitu ya, kalau dalam kehidupan secara materi atau bukan tentang, kita kesampingkan dulu masalah agama, kita kan tadi udah. Sekarang masalah sosialnya kita sudah kesampingkan dulu masalah agama. Kalau menurut saya masalah sosial itu lebih memalukan sih. Contohnya jika ada orang yang melakukan perzinahan terus dia kegerebek, tahu sendiri kan, atau bapak pernah ngalamin? Jauh ya. jangan sampai ya. Nah, itu sanksi sosial itu lebih berat bagi para pelakunya. Contohnya kan dia melakukan perzinahan terus dia kegerebek atau gimana, malunya minta ampun, Pak. Nah, pasti. Yang kedua, jika orang yang zina tersebut dan perempuannya itu hamil, nah itu yang disebut anhar atau anak haram itu. Nah, itu cenderung menjadi olok-olokan warga nantinya, jika kan warga kan pasti mempunyai pola pikir yang berbeda ya dengan kebanyakan dari syariat Islam. Yang selanjutnya terkait sanksi sosial, yaitu putusnya harapan masa depan bagi seorang anak yang melakukan perzinahan. Karena mengapa? Karena dia telah melakukan perzinahan dan perzinahan tersebut diketahui oleh pihak lembaga atau keluarga, atau mungkin dia hamil atau bagaimana, otomatis pendidikannya pun akan terputus dan berdampak masa depan anak-anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu tercorengnya harga martabat, bukan lembaga tapi keluarga dulu. Nah kan pasti ya,
yang dipermalukan itu yang pertama adalah ibu dan bapaknya, ya, orang tuanya. pasti. Kenapa sih? Pasti kan masyarakat berpikirnya bahwa kenapa sih dia tidak bisa mendidik anak atau bagaimanakah? Kan pasti masyarakat pasti bertanya-tanya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu lembaga yang terkait. Seperti ada siswa-siswi di suatu lembaga pendidikan yang melakukan perzinahan dan ketangkap ataupun kegerebek gitu kalau bahasa kitanya kegerebek, pasti kan yang malu itu lembaga pendidikan itu sendiri. Ada yang ditanyakan lagi terkait materi kita tadi? Jadi tadi udah ya, tentang sanksi sosial ya, dari yang didapatkan dari pelaku. Nah selanjutnya gimana nih menurut saudara Hilmi ya tentang sekarang ya, gimana caranya kita mencegah ya kenakalan remaja-remaja zaman sekarang itu biar tidak semakin merajalela gitu ya, semakin merajalela gitu. Nah, terkait pencegahan calon pendidik ya, khususnya kita calon pendidik PAI dan juga calon orang tua. Dalam segi agama kita harus bisa menerapkan kepada anak didik kita, anak-anak kita nanti, kita harus lebih mengenalkan pemahaman-pemahaman agama. Dan terakhir nih buat saudara Hilmi ya, pesan-pesan apa sih sekarang buat remaja zaman sekarang gitu, remaja-remaja zaman sekarang gitu, pesan-pesan. Nah, pesan-pesan untuk para remaja zaman sekarang ya, itu kita harus banyak melakukan hal-hal positif agar terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik seperti mabuk-mabukan, berjudi, apalagi sampai ke melakukan perzinahan. Yang kedua yaitu kita harus bisa mengontrol diri kita dengan cara perkuat iman kita. Nah itu jangan keluar lagi kita itu hanya itu, perkuat iman kita. Karena jika iman kita kuat, kita mau diiming-imingi apapun, kita apapun itu, termasuk itu yang baik ataupun yang buruk, pasti kita akan bisa memilah dan memilih. Nah, pesan yang kedua yaitu kita harus bisa mengontrol diri kita, menjaga diri kita, terutama kepada para remaja zaman sekarang, khususnya perempuan, sayangi diri kita sendiri sebelum menyayangi orang lain. Terima kasih kepada saudara Hilmi Ya, sama-sama yang sudah memaparkan tentang materi hari ini ya. Terus asal kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.